Bayangkan kalian punya mesin waktu, lalu pergi ke abad ke-7 di tengah gurun pasir yang gersang. Di zaman itu, belum ada teleskop Hubble, belum ada kapal selam canggih, dan belum ada laboratorium mikroskopis. Tapi, ada satu kitab yang sudah menuliskan teori-teori sains tercanggih abad ke-21 dengan sangat detail. Kok bisa? Apakah ini kebetulan atau memang sebuah bukti otentik dari Sang Pencipta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Siti Ruqayyah. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang dijamin bisa membuat kalian merinding sekaligus semakin takjub dengan agama kita, Islam. Kita bukan hanya membahas teori, tapi kita akan adu data antara penemuan ilmuwan modern dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang turun 1400 tahun lalu. Tonton video ini sampai selesai, karena kita akan membahas rahasia yang ada di tubuh kita sendiri, yang baru disadari manusia di abad modern. Oke, kita mulai dari skala yang paling besar, alam semesta. Dulu, para ilmuwan dunia mengira alam semesta ini sifatnya statis, sudah ada begitu saja sejak awal. Pada tahun 1927, seorang fisikawan bernama Georges Lemaitre mencetuskan teori yang sekarang kita kenal sebagai Big Bang Theory. Teori ini diperkuat oleh Edwin Hubble yang menemukan ternyata galaksi-galaksi itu saling menjauh. Kesimpulannya, alam semesta ini dahulu satu kesatuan yang menyatu, lalu meledak, mengembang, sehingga menjadi seperti sekarang. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Coba bayangkan 14 abad lalu, di tengah masyarakat Arab yang mayoritas belum bisa membaca, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa langit dan bumi itu dahulu menyatu lalu dipisahkan. Dari mana informasi ini kalau bukan dari pencipta alam semesta itu sendiri? Sekarang kita turun dari langit ke tempat paling misterius di bumi, laut dalam. Manusia baru bisa menjelajah laut dalam di bawah kedalaman 200 meter setelah ditemukannya kapal selam dan alat selam canggih di abad ke-20. Di kedalaman itu, kondisinya gelap gulita. Bahkan, jika kalian mengeluarkan tangan sendiri, kalian tidak bisa melihatnya karena sangat tidak ada cahaya. Selain itu, ilmuwan kelautan terkejut waktu menemukan adanya internal wave atau gelombang dalam. Jadi, gelombang laut itu bukan hanya ada di permukaan yang biasa kita gunakan untuk berselancar, tapi di dalam laut yang dalam pun ada gelombang raksasa yang memisahkan lapisan air laut. أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ
يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Dari surah An-Nur ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan tentang orang kafir seperti ini, atau keadaan orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, dia hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Perhatikan kalimatnya, diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Ini adalah penjelasan akurat tentang internal wave dan gelombang permukaan, dan deskripsi tentang mengeluarkan tangan tapi tidak bisa melihatnya adalah fakta sains tentang zona afotik tanpa cahaya di laut dalam. Bagaimana seseorang di abad ke-7 bisa tahu anatomi laut dalam kalau bukan mendapat wahyu? Nah, ini poin ketiga yang saya janjiin di awal. Coba lihat jempol kalian masing-masing. Sekarang kita menggunakan sidik jari untuk membuka HP, absen kerja, atau membuat paspor. Kenapa? Karena di dunia ini, dari miliaran manusia yang pernah hidup, tidak ada satupun orang yang memiliki sidik jari yang sama persis. Bahkan anak kembar identik sekalipun. Sains baru mengonfirmasi fungsi sidik jari sebagai identitas unik manusia pada akhir abad ke-19, sekitar tahun 1980-an oleh Sir William Herschel dan Francis Galton. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Dari surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4, waktu itu orang-orang kafir Quraisy mengejek dan bertanya, bagaimana mungkin Allah bisa membangkitkan manusia yang sudah hancur jadi tulang belulang nanti di hari kiamat? Lalu Allah menjawab, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya secara sempurna. Kenapa Allah secara spesifik menyebut jari jemari atau ujung jari? Kenapa bukan menyusun kembali jantungnya, kepalanya, atau kakinya? Karena Allah ingin menantang manusia. Jangankan menyusun tulang yang besar, mengembalikan ujung jari sidik jari kalian yang sangat spesifik dan detail saja, Allah sanggup. Ini adalah kode ilmiah tersembunyi yang baru kita pahami setelah teknologi fingerprint ditemukan. Banyak orang mengira bahwa sains dan agama itu bermusuhan. Orang modern bilang, jika mau rasional, jangan percaya kitab suci purba. Tapi hari ini kita akan patahkan stigma itu. Kita akan lihat bagaimana sebuah kitab suci yang tidak pernah direvisi selama 14 abad justru menuntun para ilmuwan modern untuk menemukan kebenaran ilmiah. Kita akan masuk ke poin keempat yang tidak kalah mencengangkan. Selama berabad-abad, umat manusia terjebak dalam perdebatan astronomi. Dulu, paham geosentris mengira bumi adalah pusat alam semesta dan matahari mengelilingi bumi. Lalu digantikan teori heliosentris oleh Copernicus yang menyatakan bahwa matahari diam di pusat dan planet-planet yang mengelilinginya. Tapi
Apakah matahari benar-benar diam statis di tempatnya? Sains modern lewat pengamatan teleskop canggih baru-baru ini mengonfirmasi bahwa matahari tidak diam. Matahari bergerak dengan kecepatan luar biasa, sekitar 828.000 km per jam, membawa seluruh planet di tata surya kita untuk mengorbit pusat galaksi Bima Sakti. Istilah astronominya adalah solar effect. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Di zaman ketika semua orang mengira matahari itu diam atau hanya sekedar lampu yang tergantung di langit, Al-Quran sudah membocorkan bahwa matahari punya rute perjalanan sendiri di alam semesta yang maha luas ini. Bayangkan teman-teman, dari makrokosmos seperti alam semesta yang mengembang, tata surya yang bergerak, misteri samudra terdalam, hingga mikrokosmos yang ada di ujung jari kita sendiri. Semuanya sinkron dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Ini menjadi bukti mutlak bagi kita, generasi Z dan milenial yang kritis, bahwa iman kita berdiri di atas landasan kebenaran yang nyata. Jadi, kalau sains saja tunduk pada ayat-ayatnya, lalu apa alasan kita untuk masih ragu dengan isi Al-Quran? Semua ini membuktikan satu hal, Al-Quran bukanlah buku karangan manusia. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang maha mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Belajar PAI atau agama Islam itu tidak membosankan, kan? Justru lewat agama kita diajak untuk terus berpikir, meneliti, dan membuka cakrawala berpikir kita. Mari kita lebih rajin lagi membaca Al-Quran dan tadaburi maknanya, agar kita mendapatkan faedah dan pelajaran. Menurut kalian, fakta sains apa lagi nih yang menarik buat kita bahas di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman sekelas atau grup keluarga kalian, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan konten seru lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.